したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで1個は Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah oscillator dan TCP/IP. Disimak videonya sebagai berikut. Apakah itu OSI? OSI pada tahun 1977 di Eropa, International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO, menciptakan arsitektur komunikasi yang dinamakan dengan Open System Interconnection yang dinamakan dengan OSI. Jadi, OSI merupakan model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Ada 7 layer lapisan pada OSI. Yang pertama yaitu ada application. Pada layar application ini dapat dilihat gambarnya sebagai berikut, yang merupakan penghubung antara aplikasi jaringan yang menghubungkan akses kepada si layanan jaringan. Dan jika terjadi kesalahan pada penghubung jaringan ini, maka layar ini juga menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan tersebut. Dan nomor 6 yaitu ada presentation ya. Di bagian presentation ini, layar ini mengubah bentuk data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai sehingga melewati suatu jaringan yang dimulai dari komputer pertama sampai ke komputer yang selanjutnya. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Dan nomor 5 yaitu ada session. Di bagian session ini sebuah proses koneksi yang dibuat dan dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan. Di bagian session ini, gambarannya sebagai berikut. Anda telah di-kick karena APK. Oke. Dan nomor 4 yaitu ada transport. Di bagian transport ini, data yang akan dikirim dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Di bagian transport ini, penjelasannya apakah data tadi dikirim sesuai utuh atau harus dikirim ulang. Dan nomor 3 yaitu ada network. Network itu merupakan pendefinisian alamat IP. Dan gambarnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu jika data akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data sebagai data yang akan dikirim sampai ke tujuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada nomor 2 yaitu ada data link. Data link atau di bagian data link ini di sini jika terjadi kesalahan, pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, bridge, repeater, dan switch. Dan nomor 1 yaitu physical. Jika terjadi pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik dan inframerah ataupun cahaya biasa. Saat terjadi pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik, gambarnya dapat dilihat dari komputer 1 ke komputer 2 menggunakan kabel fiber optik. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian tentang TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, dan IP-nya yaitu merupakan Internet Protocol, sehingga protokol TCP/IP yaitu dikembangkan pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan sehingga membentuk sebuah jaringan yang luas. Dan di sini pengertian TCP/IP itu merupakan penghubungan komputer-komputer yang membentuk sebuah jaringan yang luas.
Dan yang selanjutnya yaitu mengenai masih di bagian protokol TCP/IP ini juga, dan yaitu di bagian karakteristik TCP/IP. Karakteristik TCP/IP ini terbagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu komputer yang saling terhubung ke internet telekomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP, sehingga perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak berpengaruh. Dan nomor 2 yaitu dapat dijadikan sebagai alamat umum melalui IP address. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global keras komputer sehingga bersifat independen. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai cara kerja selanjutnya itu mengenai model referensi TCP/IP. Terdapat 4 lapisan TCP/IP. Yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini di bagian layer ini termasuk ke dalam kategori upper layer atau layer yang berinteraksi dengan penggunanya. Dan nomor 2 yaitu ada lapisan transport. Ada 2 jenis lapisan transport layer, yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Dan ketiga yaitu ada lapisan internet. Tugas internet layer adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Dan nomor 4 yaitu ada lapisan antarmuka jaringan. Tanggung jawab utama dari layer ini adalah menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi ke dalam suatu jaringan komputer. Yaitu mengenai cara kerja TCP/IP terbagi menjadi 3 step. Yang pertama yaitu dimulai dari step data yang dipecah menjadi paket kecil. Maksudnya itu yaitu dimulai dari step pertama yang dimulai dari data-data terkecil sehingga lanjut ke step yang kedua. Paket-paket akan dikirimkan melalui router. Dan di bagian step kedua ini ada berbagai router yang akan diteruskan ke step yang ketiga. Dan di bagian step yang ketiga ini, ketika paket sampai pada tujuan. Dan di bagian step ketiga ini, disitulah akhir dari cara kerja step yang pertama sampai yang terakhir. Sampai kelihatan dan sampai mencapai ke proses tujuan.